Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab adalah bahasa yang berkembang dari bahasa Aramaik dan bahasa Kipti. Bahasa Aramaik dahulu banyak digunakan di kawasan Palestina dan digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan bahasa Kipti adalah bahasa yang dibawa oleh Siti Hajar yang berasal dari Mesir. Hal ini membuat Nabi Ismail alaihissalam bisa menggunakan dua bahasa, yaitu Aramaik dari ayahnya dan Kipti dari ibunya. Dari sinilah awal mula sejarah lahirnya bahasa Arab. Nabi Ismail kemudian menggabungkan kedua bahasa tersebut lalu menjadi bahasa Arab. Bahasa ini mulai berkembang dan menjadi bahasa yang digunakan masyarakat sebagai alat komunikasi sehari-hari. Banyak yang mengatakan bahwa bahasa Arab sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun hal ini tidak terbukti karena bahasa yang digunakan Nabi Adam alaihissalam beserta anak cucunya telah hilang jejak setelah bencana banjir besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Saat ini bahasa Arab tidak lagi dianggap hanya sebagai bahasa pesantren dan bahasa kitab saja, melainkan sudah mulai digunakan dalam bahasa sehari-hari. Banyak lembaga pendidikan juga memasukkan bahasa Arab dalam kurikulum sekolahnya. Bahkan saat ini, beberapa negara besar telah menuntut pelajarnya untuk mempelajari bahasa Arab. Bahasa Arab kini menduduki peringkat ke-6 di dunia sebagai bahasa yang paling banyak digunakan serta sebagai bahasa resmi yang digunakan PBB. Sampai sekarang, bahasa Arab adalah bahasa yang paling berkembang dan paling berpengaruh di dunia, serta digunakan oleh lebih dari 20 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Berikut adalah 10 negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan kesehariannya. Arab Saudi adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah semenanjung Arabia dengan luas wilayah sekitar 2.150.000 km persegi. Secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair. Sebagian besar wilayah Arab Saudi merupakan gurun pasir, dan negara ini adalah satu-satunya negara yang memiliki dua pesisir penting, yakni Laut Merah dan Teluk Persia. Uni Emirat Arab terletak di barat daya Asia dan dikelilingi oleh Teluk Oman dan Teluk Persia. Uni Emirat Arab adalah sebuah negara yang mempunyai dataran yang kering kerontang dan mempunyai padang pasir yang luas dengan gunung-gunung di sebelah timur. Kedudukan strategisnya menjadikannya tempat persinggahan ekspor dan impor minyak dunia. Qatar adalah sebuah negara di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab. Qatar adalah negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, ditopang oleh cadangan gas dan minyak terbesar ketiga dan masuk dalam negara berpendapatan per kapita tertinggi di dunia. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan yang paling baik di antara negara Arab lainnya. Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudra Atlantik. Secara geografis, Maroko memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari gurun pasir dan pegunungan yang terjal. Maroko memiliki populasi lebih dari 33.800.000 jiwa dengan luas wilayah sekitar 446.550 km persegi. Bahrain adalah sebuah negara Arab kecil berbentuk monarki di Teluk Persia. Bahrain berada dalam kelompok kepulauan antara semenanjung Qatar dan sebelah timur laut pesisir Arab Saudi. Bahrain adalah sebuah negara pulau yang berada dekat dengan pesisir barat Teluk Persia di Timur Tengah. Negara ini hanya berjarak sekitar 23 km sebelah timur Arab Saudi. Irak merupakan sebuah negara di Timur Tengah yang meliputi sebagian besar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut Pegunungan Zagros dan bagian timur Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Israel merupakan sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Gurun Sinai. Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Dalam hal produk domestik bruto, ekonomi negara ini menduduki peringkat ke-44 di dunia dengan peringkat indeks pembangunan manusia, kebebasan pers, dan daya saing ekonomi tertinggi dibandingkan dengan negara Arab di sekitarnya. Kuwait adalah negara monarki yang kaya akan minyak, berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Irak di sebelah utara. Pada tahun 2014, Kuwait memiliki penduduk dengan jumlah 4,2 juta jiwa. 1,3 juta jiwanya merupakan warga negara Kuwait
dan 2,9 juta jiwanya merupakan pendatang. Pada tahun 2001 hingga 2009, Kuwait menempati urutan tertinggi dalam indeks pembangunan manusia di seluruh Jazirah Arab. Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut. Mesir termasuk sebagai negara maju di Afrika dan merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mesir terkenal dengan peradaban kunonya dan memiliki beberapa monumen kuno termegah di dunia, seperti Piramida Giza, Kuil Karnak, Lembah Para Raja, serta Kuil Ramses. Palestina merupakan sebuah negara di Timur Tengah yang berada di antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk negara anggota OKI, Liga Arab, GNB, dan ASEAN, telah mengakui kedaulatannya. Saat ini, wilayah Palestina terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Itulah beberapa negara yang menggunakan bahasa Arab dalam bahasa resmi dan kesehariannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.